Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 25. Tidak ada yang mau mengaku. Kalau tidak, saya akan buka rekaman CCTV di sini. Karena tempat ini sudah dilengkapi dengan CCTV, kata Pak Ferry. Cleaning service yang sudah merusak mobil tadi, dia pun langsung keringat dingin. Karena keburukannya sebentar lagi akan terbongkar. Bagaimana ini? Kalau saya ketahuan, pasti saya dipecat, kata cleaning service yang berkata-kata di hati, sambil melihat ke arah Randy. Kemudian, dia pun mencari cara agar Pak Direktur tidak membuka rekaman CCTV-nya. Namun, usahanya gagal, karena Pak Direktur sangat tidak terima melihat sang tuan muda difitnah seperti itu. Sehingga, beliau itu tetap dalam pendiriannya, akan membuka rekaman CCTV-nya. Mereka semua diajak ke ruangan IT. Kemudian, terlihatlah beberapa cleaning service yang sedang menunggu kedatangan tamu perusahaan. Detik demi detik berjalan, terlihat mobil mewah itu dicuci oleh Randy. Di saat sedang asyik, tiba-tiba salah satu cleaning service mendekati Randy sambil tengah tengok ke kanan dan kirinya. Pak Direktur pun mencurigai pria tersebut dan langsung saja menghentikan rekamannya. "Oh, jadi kamu yang sudah memfitnah Randy," ucap Pak Ferry. Pria cleaning service yang telah merusak pun merasa aman karena temannya lah yang kena imbasnya. Dia pun tersenyum kecil. Namun pria berseragam cleaning service yang mendatangi Randy yang ada di dalam rekaman itu, dia mengelak, mencoba untuk membela diri, sebab dirinya tidak tahu apa-apa perihal kejadian tersebut. "Maaf Pak, saya benar-benar tidak tahu atas kejadian itu," kata cleaning service. "Buktinya, hanya kamu yang mendekati Randy," kata Pak Ferry. "Tapi Pak, setelah itu saya kembali lagi, dan saya benar-benar tidak tahu apa-apa." "Sudahlah, rekaman ini sudah menunjukkan siapa pelakunya. Ngapain kamu masih mengelak? Sudah jelas-jelas kamu pelakunya," kata Pak Ferry. Randy pun melihat ke arah pria tersebut, hanya terdiam saja, tidak berkata apa-apa. Lalu, pria itu pun berkata kembali, "Coba Bapak lanjutkan pemutaran rekamannya. Siapa tahu ada orang lain yang melakukannya. Soalnya, setelah itu, saya kembali lagi ke tempat semula ketika melihat ada Randy di situ. Karena tujuan saya ke situ untuk mencuci mobil tersebut, sebab yang lain pada tidak mau untuk mencuci mobilnya. Sehingga saya pun mendekati mobil tersebut. Namun, di situ ada Randy. Jadi, ya sudah, saya kembali lagi," jawab cleaning service yang mencoba menjelaskan perihal dirinya, bahwa dirinya tidak pernah terlibat dengan semua kejadian itu. Sedangkan Pak Ferry menuduh dirinya, karena memang benar-benar mobil tersebut tidak ada goresan apapun ketika hendak dicuci. Lalu, Pak Ferry pun berkata kembali, "Baiklah, kalau begitu, akan saya lanjutkan kembali pemutarannya." Dan Pak Ferry pun terkejut melihatnya, karena pria yang dituduh itu benar-benar kembali lagi ke tempat sebelumnya. Pak Ferry pun sempat termenung sejenak, dan berkata dalam hati, "Siapa pelakunya? Kalau bukan dia, siapa lagi?" Sedangkan di sini, dia tidak melakukan apa-apa selain menengok ke Randy. Namun Pak Ferry tidak putus asa. Beliau tetap melanjut memutar rekaman tersebut. Sementara, pria pemilik mobil mewah, dia sempat terpikir aneh, kenapa Pak Ferry itu lebih mempercayai karyawannya daripada dirinya, yang seorang partner bisnis. Dia pun terheran, tapi ya sudahlah, mobil bisa diperbaiki kok. Sedangkan kerjasama antar perusahaan, itu lebih penting, kata pemilik mobil mewah. Di lain tempat, di lain waktu, Pak Ferry dan karyawannya masih terus melihat rekaman CCTV-nya. Karena masih penasaran, siapa pelakunya. "Masa iya tidak bisa ditemukan pelakunya?" kata Pak Ferry sambil duduk dengan tenang melihat rekaman tersebut. Dan akhirnya, hal yang ditunggu-tunggu. Dari beberapa jam sebelumnya, dia melihat ada seorang pria yang berseragam cleaning service lainnya sedang berjalan
menuju ke arah Randy, di tangannya, sambil membawa cutter. Dia adalah cleaning service, yang masih baru seminggu bekerja. Pria yang memfitnah Randy tadi, melihat rekan kerjanya, yang membawa cutter, dan langsung mendorongnya, sehingga cutter itu menggores mobil mewah tersebut, dan di rekaman tersebut, benar-benar sangat disengaja sekali, agar cutter itu menggores ke mobil. Namun, saat tergores, pria cleaning service, yang baru bekerja seminggu itu, langsung ditarik olehnya, dan supaya meninggalkan mobil tersebut. Semua itu dilakukan untuk memfitnah Randy, karena dia tidak suka melihat Randy, yang awal masuk kerjanya, diantarkan langsung oleh pemimpin perusahaan. Jadi pada intinya, pria cleaning service yang lama ini iri dengan Randy. Namun, dia salah orang, karena Randy adalah orang yang dihormati oleh pemimpin di perusahaan tersebut, malah menjadi petaka untuk dirinya sendiri. "Oh, jadi kamu pelakunya," kata Pak Ferry. "Maaf Pak, saya benar-benar tidak sengaja." Namun, Pak Ferry tidak memberikan toleransi apapun, karena dirinya sangat kecewa sekali. "Tolong kamu kemas semua barang-barangmu, dan ambil gajimu di staf keuangan," kata Pak Ferry. "Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Silakan ambil uangnya, atau saya berubah pikiran, dan saya membawanya ke ranah hukum," kata Pak Ferry. "Baik Pak," kata cleaning service, dengan badan yang sangat lesu gitu. Penyesalan yang tiada arti. Padahal, pria tersebut, sebelum-sebelumnya, adalah orang yang paling dipercaya oleh Pak Ferry. Namun, ketika kepercayaan itu disia-siakan, akhirnya, jadi petaka untuk dirinya sendiri. Pesan moral kali ini adalah bekerjalah sesuai porsi kita, dan tidak perlu menjatuhkan orang lain. Karena keberuntungan itu akan selalu memihak pada kebenaran. Baik, kita lanjutkan lagi. Pria tersebut pun langsung meninggalkan ruangan, dan langsung mengemas barang-barangnya. "Sialan, tunggu saja pembalasanku," ucapnya, sambil mengemasi barang miliknya. Setelah selesai mengemas barang, kemudian, dia pun langsung mengambil uang gajinya. Setelah semuanya beres, dia pun langsung pulang, dan ingin mampir ke rumah Aldi. Dia adalah sahabat Aldi, dan dia juga tahu kalau Randy adalah musuh Aldi. Namun, dia tidak tahu kalau Randy adalah bos besar di perusahaan tersebut. Setibanya di depan rumah Aldi, dia pun langsung menelpon Aldi untuk memastikan kalau Aldi sudah pulang ke rumah, atau masih di rumah sakit, karena dirinya juga mendapat kabar kalau hari ini Aldi pulang dari rumah sakit. HP Aldi berdering. Aldi pun langsung terbangun dari tidurnya, dan langsung mengangkat telepon tersebut. "Halo," saut Aldi. "Iya halo. Kamu di mana?" sautnya. "Saya di rumah. Saya sudah pulang tadi," jawab Aldi. "Oh gitu, ya sudah. Kalau begitu." Setelah tahu kalau Aldi ada di rumah, dia pun langsung mematikan telepon tersebut, dan langsung memanggil Aldi, sambil mengetuk-ngetuk pintunya. Dan tidak lama kemudian, Pak Anto pun keluar, membukakan pintunya, karena Pak Anto sudah mengenalinya. Pria tersebut pun langsung disuruh masuk ke dalam, dan dipersilahkannya untuk masuk ke kamar Aldi. Setibanya di kamar Aldi, pria tersebut pun bercerita perihal kejadian tadi. "Aldi," panggil pria tersebut, "sebut saja namanya Rino." "Ada apa No?" saut Aldi. "Kamu tahu nggak, hari ini aku dipecat." "Loh, kok bisa dipecat? Gimana ceritanya?" kata Aldi dengan nada terkejut. "Iya No, saya dipecat gara-gara mencoba memfitnah Randy," kata Rino. "Randy siapa?" tanya Aldi, karena Aldi masih belum mengerti dengan apa yang diceritakan oleh Rino. "Randy musuh kamu," kata Rino, sambil melihat ke arah Aldi. Dengan seketika, Aldi langsung tertawa terbahak-bahak. Rino pun terkejut, kenapa Aldi tertawa di saat dirinya dipecat dari pekerjaannya. "Kenapa kamu menertawakanku? Kamu senang kalau saya dipecat? Sahabat macam apa kamu?" kata Rino dengan nada emosi. "Bukan gitu bro, kamu itu udah salah orang kalau berurusan dengan dia," kata Aldi sambil menepuk pundak Rino. "Maksud kamu apa?" tanya Rino.
dengan wajah kebingungan. Maaf bro, saya belum cerita kalau Randy adalah putra pemilik dari perusahaan tersebut. Rino pun terkejutnya. Bukan main. Serius tah? Kalau Randy itu adalah putra dari pemilik perusahaan tersebut? Tanya Rino. Iya no. Rino pun langsung menepuk jidatnya. Saking terkejutnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.